ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran, satu hari satu halaman, dan kita masih membahas surah As-Saffat. Setelah kita selesaikan tafsir surah Yasin, maka kita lanjutkan surah berikutnya, yaitu surah As-Saffat. Sudah sampai pada halaman 449, yaitu surat As-Saffat ayat 77 sampai 102 insyaallah ta'ala. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئفكا آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهديني رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا تري قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang boleh dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 77, dzurriyyatahu humul, ha ketemu ha, ini boleh idgham menjadi dzurriyyatahumul baqin. Kemudian baqin, akhirin dan sebagainya seperti biasa boleh ditambahi ha menjadi al-baqinah, al-akhirinah, itu disebut sebagai ha sakat. Kemudian pada ayat 94 meloncat ya, 94. Yazifun, ya-nya boleh didhammah menjadi yuzifun dan artinya tidak berubah. Kemudian ayat 99 sayahdin, nah itu boleh ditambah ya di akhirnya menjadi sayahdini, panjang. Karena memang asalnya itu ada ya-nya, tapi kemudian dihapus supaya sama dengan yang sebelum-sebelumnya ya, asfalin, yahdin, solihin. Tapi boleh juga dimunculkan lagi. Kemudian ayat 102 ya bunayya. Nah, ini biasanya boleh dibaca dengan dua bacaan, termasuk di sini ya bunayyi, ya-nya di kasrah. Madza tara boleh dibaca madza turi. Tapi kalau dibaca turi, ini terjemahnya berubah. Kemudian ya abati, taknya boleh di fathah, ya abata. Kemudian satajiduni, nah ini ya-nya boleh di fathah, menjadi satajiduniya insyaallah
minas sabirin. Ini semua adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya adalah qiraah yang benar. Adapun tafsirnya secara ringkas karena ayatnya banyak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada ayat yang ke-77, setelah pada ayat 76 Allah bicara tentang Nabi Nuh alaihi salatu wassalam yang diselamatkan di atas kapal. Maka Allah mengatakan, waja'alna, dan kami jadikan dzurriyyatahu, keturunan Nabi Nuh, humul baqin, merekalah yang tersisa. Ayat ini menunjukkan bahwa seluruh manusia setelah masa Nabi Nuh alaihi salatu wassalam itu adalah dari keturunan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Termasuk kita-kita ini, orang-orang Jawa, ini adalah keturunan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Kenapa? Karena setelah Nabi Nuh turun dari kapal, itu semua pengikutnya Nabi Nuh mati semua. Yang tersisa adalah anak-anak Nabi Nuh. Nah, anak Nabi Nuh ada 3 yang melahirkan manusia seluruhnya ini. Yang pertama Sam, ini adalah bapaknya orang-orang Arab. Kemudian Ham, itu adalah bapaknya orang-orang Ethiopia yang hitam-hitam. Kemudian Yafith, itu adalah bapaknya orang-orang Romawi yang putih-putih kulitnya. Nah, kita ini tidak putih, tidak hitam, tapi tengah-tengah, mungkin termasuk dari keturunan Sam yang merupakan bapaknya orang-orang Arab. Dan orang-orang Arab pun memang bermacam-macam, ada yang hitam, ada yang putih. Kemudian Allah katakan, watarakna, dan kami tinggalkan alaihi, untuk Nabi Nuh, fil akhirin, pada orang-orang yang akhir. Maksudnya kami tinggalkan pujian yang baik untuk Nabi Nuh pada umat-umat setelahnya. Maka Nabi Nuh ini selalu didoakan oleh umat-umat setelahnya dengan kebaikan. Disebut sebagai Nabi, disebut sebagai Rasul yang pertama kali, dan sebagainya. Jadi pujian terus-menerus diucapkan oleh orang sampai nanti hari kiamat. Sampai hari ini masih dipuji orang Nabi Nuh alaihissalam. Maka tafsir ayat ini adalah ayat berikutnya, yaitu salamun, keselamatan, ala Nuhin, untuk Nabi Nuh, fil alamin, pada seluruh alam. Maksudnya, seluruh alam dan seluruh umat manusia, kalau menyebut Nabi Nuh, itu akan mendoakan salam kepada Nabi Nuh. Yaitu mengatakan Nabi Nuh alaihis salam. Tidaknya umat Islam, tidak. Orang Yahudi pun, kalau menyebut Nabi Nuh, juga mendoakan alaihis salam. Orang Nasrani pun kalau menyebut Nabi Nuh mengucapkan alaihis salam. Nah, itulah makna salamun ala Nuhin fil alamin. Seluruh alam mengucapkan salam kepada beliau dari semua jenis umat. Ayat 80, inna, sesungguhnya kami Allah, kadzalika, seperti itulah, najzi, membalas, al-muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Seperti itu bagaimana? Yaitu Allah tinggalkan pujian yang baik kepada orang-orang yang berbuat baik meskipun dia sudah mati lama. Seperti misalnya siapa? Imam Bukhari. Kalau kita menyebut Imam Bukhari, kita katakan rahimahullah. Menyebut Imam Muslim, kita katakan rahimahullah. Menyebut Syekh Abdul Qadir Jailani, kita katakan rahimahullah. Demikian juga kalau kita menyebut para sahabat Nabi, Abu Bakar As-Siddiq, kita doakan radhiyallahu anhu. Umar, Utsman, Ali, semuanya radhiyallahu anhu. Ini berarti orang-orang baik yang Allah berikan balasan pujian yang baik setelah mereka wafat, sehingga orang masih menyebutkan kebaikan mereka padahal mereka sudah dikubur di dalam tanah. Karena itu PR yang dapat kita lakukan dari ayat-ayat ini adalah mari kita berbuat baik. Kalau kita berbuat baik, Allah akan tinggalkan bekas-bekas kebaikan itu setelah akhir hayat kita, sehingga nama kita masih harum, masih didoakan orang, masih dipuji orang. Allah mengatakan, innahu, sesungguhnya beliau, Nabi Nuh, min ibadina, termasuk dari hamba-hamba kami, al-mu'minin, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma, kemudian, aghraqna, kami tenggelamkan al-akhirin, orang-orang yang lain. Yang dimaksud orang-orang yang lain adalah yang kafir kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Semuanya ditenggelamkan. Nggak ada yang tersisa sama sekali. Bahkan seperti yang sudah saya sampaikan dulu, pendapat para muhaqqiqin adalah banjir bandang di masa Nabi Nuh itu menyelimuti seluruh bumi, termasuk sumber ini dulu kena air bah Nabi Nuh alaihissalatu wassalam.
termasuk Solo, termasuk Jawa, semua kena. Nih, nggak ada yang terkecuali dari bumi yang bulat ini. Ini menurut pendapat para muhaqqiqin. Dan ayat ini, "Tsumma aghraqnal akharin", ini kita temukan dalam dua ayat dari Al-Quran. Yang pertama pada surat As-Saffat ini, kemudian kita temukan juga pada surat Asy-Syu'ara ayat 66. "Tsumma aghraqnal akharin". Tapi ingat, meskipun ayatnya sama, tapi yang dibicarakan beda. Untuk surat As-Saffat ini, yang dibicarakan adalah umat Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Untuk surat Asy-Syu'ara ayat 66, itu yang dibicarakan adalah umat Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Karena kasusnya sama. Umat Nabi Nuh ditenggelamkan dengan banjir. Umat Nabi Musa, yaitu Fir'aun, ditenggelamkan dengan Laut Merah. Nih. Kemudian Allah mengatakan, "Wa inna", dan sesungguhnya, "min syi'atihi", dari kelompoknya Nabi Nuh adalah la Ibrahim, sungguh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Artinya Nabi Ibrahim datang setelah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, setelah masa Nabi Nuh, tapi sama-sama beriman. Itulah yang dimaksud kelompoknya Nabi Nuh, maksudnya agamanya sama. Maka agama Nabi Ibrahim apa? Sama dengan agama Nabi Nuh. Apa agama Nabi Adam? Sama dengan semua nabi agamanya sama, yaitu Islam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka semua nabi itu membawa ajaran yang sama, yaitu ajaran tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau disebut juga dengan ajaran Islam. Tidak ada yang membawa ajaran Yahudi, Nasrani, dan yang lain-lainnya, tidak ada semuanya. Kenapa sih disebut Nabi Ibrahim? Padahal sudah ada nabi-nabi yang lain sebelum Nabi Ibrahim, setelah Nabi Nuh. Jadi antara Nabi Nuh dengan Nabi Ibrahim ini tidak langsung jaraknya itu. Masih ada nabi-nabi yang lain. Kenapa kok langsung disebut Nabi Ibrahim? Nah, ketahuilah bahwa Nabi Ibrahim itu adalah bapaknya orang-orang Arab. Nabi Muhammad SAW nasabnya sampai kepada siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, maka di sini munasabah. Kalau Nabi Adam itu adalah bapak seluruh manusia yang pertama, Nabi Nuh adalah bapak seluruh manusia. Tapi yang kedua, Nabi Ibrahim adalah bapaknya orang-orang Arab yang darinya muncul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bapaknya manusia itu disebut ada tiga. Bapak pertama Nabi Adam, bapak kedua Nabi Nuh, bapak ketiga Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ini istilah orang-orang Arab, mereka menyebutnya sebagai Abul Bashar, bapak manusia yang ketiga, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ayat 84. Ingatlah ketika Ja'a, Nabi Ibrahim datang, Rabbahu, kepada pemeliharanya, biqalbin salimin, dengan hati yang selamat. Maksudnya, ingatlah ketika Nabi Ibrahim menyembah Allah dengan hati yang selamat. Hati selamat, selamat dari apa? Selamat dari kesyirikan. Artinya di dalam hatinya Nabi Ibrahim sama sekali tidak ada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makna qalbin salim, hati yang selamat, yaitu yang tidak mengandung kesyirikan. Makanya sebagian ahli tafsir mengatakan qalbin salim itu adalah la ilaha illallah. Karena kalau la ilaha illallah kita masukkan dalam hati kita, berarti nggak ada kesyirikan di dalamnya. Ibnu Sirin ditanya, apa makna qalbin salim? Beliau mengatakan, ya'lamu annallaha haqqun was-sa'ata atiyatun. Hati yang selamat adalah meyakini bahwa Allah itu betul-betul Tuhan yang berhak disembah, dan kiamat itu betul-betul pasti akan datang. Nah, itu qalbin salim. Nah, maka kalau hati kita meyakini Allah betul Tuhan yang berhak disembah, selain Allah tidak ada yang berhak disembah, dan kita yakin bahwasanya besok ada kiamat, kemudian ada surga, ada neraka, ada mahsyar, ada catatan amal dan sebagainya, nah, berarti hati kita sudah apa? Qalbin salim. 85. Ingatlah ketika qala, Ibrahim berkata, li abihi, kepada bapaknya, wa qaumihi, dan kepada kaumnya, madza ta'budun, apa yang kalian sembah itu? Maksudnya Nabi Ibrahim mengingkari bapaknya sendiri dan kaumnya yang menyembah berhala. Apa yang kalian sembah? Kenapa menyembah arca-arca yang tidak bisa bergerak, nggak bisa berkata, nggak bisa mengabulkan doa?
Jadi ini dakwah kepada kaumnya dan kepada bapaknya. Maka bapaknya Nabi Ibrahim termasuk apa? Orang-orang kafir. Jadi bisa saja seorang nabi, bapaknya apa? Kafir. Bisa saja seorang nabi, istrinya kafir. Bisa saja seorang nabi, anaknya kafir. Kemarin sudah dijelaskan, Nabi Nuh istrinya 2. Satunya Walighah, itu kafir. Satunya lagi yang beriman, itu yang melahirkan 3 anak tadi. Sam, Ham, Yafith. Anaknya Nabi Nuh yang bernama Kan'an, kafir juga. Sementara di sini, bapaknya Nabi Ibrahim adalah kafir juga. Bapaknya Nabi Ibrahim adalah Azar, disebutkan pada surat Al-An'am ayat 74. Wa ilqala Ibrahimu li abihi Azar. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya yaitu Azar, atattakhidhu asnaman alihah. Apakah engkau menjadikan arca-arca sebagai Tuhan padahal nggak bisa berbuat apa-apa? Maka pada ayat 86 ini kalimatnya juga mirip. Nabi Ibrahim mengatakan, aifkan, apakah kedustaan, alihatan, yaitu Tuhan-Tuhan, dunallahi, selain Allah, turidun, yang kalian kehendaki. Jadi Tuhan-Tuhan yang disembah atau arca-arca yang disembah itu dianggap oleh Nabi Ibrahim sebagai kedustaan. Kenapa disebut kedustaan? Bukan Tuhan kok disebut Tuhan, itu dusta. Sama dengan surat Al-Ankabut ayat 17. Innama ta'buduna min dunillahi awthanan wa takhluquna ifka. Tiada lain kalian menyembah selain Allah arca-arca dan kalian itu mengucapkan kedustaan. Yaitu mengatakan bahwa arca ini Tuhan kami, itu dusta. Maka Tuhan mereka nggak pantas disebut sebagai Tuhan. Pantasnya disebut apa? Ifkan, dusta. Tuhan itu Tuhan dusta, Tuhan palsu, karena tidak berhak disembah sama sekali. Ayat 87, Fama dhannukum, maka apa persangkaan kalian birabbil alamin, terhadap pemelihara seluruh alam. Maksudnya, apa persangkaan kalian kepada Allah kalau nanti kalian berjumpa dengan Allah padahal kalian menyembah selain Allah? Kira-kira Allah murka atau Allah senang kepada kalian? Allah yang menciptakan kalian, Allah yang memberi rezeki kalian, tapi malah nyembah selain Allah. Kira-kira gimana nanti sikap Allah kepada kalian? Ini pertanyaan dari Nabi Ibrahim. Pertanyaan tujuannya supaya mereka mikir. Jadi cara berdakwah kepada orang-orang kafir dikasih apa? Pertanyaan-pertanyaan supaya mereka mikir. Orang kafir menganggap Yesus sebagai Tuhan. Tuhan disalib kok nggak bisa berbuat apa-apa. Mbok mikir. Tuhan ya mestinya berkuasa dong. Tuhan disalib kok menentok. Berarti bukan Tuhan itu. Menyelamatkan diri sendiri aja nggak bisa, apalagi menyelamatkan orang lain. Ayat 88, fanadhara, maka Nabi Ibrahim melihat nadhratan, satu penglihatan, fin nujum, pada bintang-bintang. Faqala, lalu dia mengatakan, inni saqim, sesungguhnya saya sedang sakit. Kata-kata melihat kepada bintang itu adalah kata-kata ungkapan orang Arab yang maksudnya adalah berpikir. Orang berpikir kan kadang-kadang melihat ke langit, melihat ke langit untuk mikir. Nah, maka kalimat beliau melihat kepada bintang itu maksudnya mikir beliau. Mikir gimana caranya supaya saya bisa berdakwah kepada kaum saya ini sehingga mereka semuanya sadar bahwa perbuatan mereka nyembah berhala itu salah semua. Maka beliau mikir. Melihat kepada bintang maksudnya melihat ke langit sambil mikir gimana caranya nih. Nah, maka beliau menemukan jawabannya. Ini saya akan pura-pura sakit. Jadi gini ceritanya. Kaumnya Nabi Ibrahim itu punya satu adat, setiap tahun mereka pasti akan kumpul di tempat yang lapang untuk merayakan pesta ibadah syirik mereka. Nah, pas mereka merayakan ibadah syirik itu, Nabi Ibrahim alaihissalam sendiri di kampung dan beliau ingin menghancurkan arca-arca yang mereka sembah. Maka Nabi Ibrahim masuk ke ruang penyembahan arca. Nah, begitu mereka melihat Nabi Ibrahim masuk di penyembahan arca, maka mereka katakan, "Ukhruj, keluarlah kamu. Ini bukan waktunya nyembah. Ini waktunya kita berpesta pora di tempat lapang." Nah, maka Nabi Ibrahim mengatakan, "Inni saqim, saya sedang sakit." Mereka mengira bahwa Nabi Ibrahim ini sedang sakit, yaitu sakit ta'un. Sakit ta'un itu adalah sakit wabah penyakit, terkena wabah penyakit. Satu apa? Penyakit yang bisa menular, maksudnya begitu.
Maka mereka semuanya khawatir mereka kalau penyakitnya Nabi Ibrahim nular kepada dirinya. Akhirnya mereka tinggalkan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Mereka kira ya Nabi Ibrahim sedang apa? Mengalami sakit yang menular. Sehingga dia tidak mau ikut bersama mereka ke tempat berpesta pora tadi. Padahal yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim bukan sakit tersebut. Tapi yang dimaksud oleh beliau adalah saya sakit hati saya. Ana saqimul qalb. Saya sedang sakit hati. Kenapa? Melihat kalian nyembah arca, sakit hati saya. Mestinya Allah yang disembah, bukan arca yang disembah. Nah, maka melihat orang nyembah arca, sakit hatinya beliau. Jadi beliau mengungkapkan kata-kata yang dipahami salah oleh kaumnya, tapi maksud beliau adalah tidak seperti itu. Sehingga seperti ini tidak disebut sebagai Nabi Ibrahim dusta. Ya. Dusta kan termasuk dosa besar. Sementara para nabi tidak mungkin melakukan dosa besar. Sehingga ini bukan termasuk dusta, tapi ini hanya satu taktik saja supaya orang-orang membiarkan beliau berada di tempat arca tersebut. Nah, akhirnya betul, mereka meninggalkan beliau. Ayat 80, ayat 90. Fatawallau, maka mereka pun berpaling anhu dari Nabi Ibrahim, mudbirin, dengan membelakang, maksudnya meninggalkan Nabi Ibrahim untuk berkumpul pada tempat perayaan mereka tadi. Nah, begitu orang-orang sudah berkumpul ke tempat perayaan, Nabi Ibrahim sudah sendiri di tempat arca-arca disembah. Apa yang beliau lakukan? Faragha, maka beliau pergi ila alihatihim, kepada arca-arca mereka, Tuhan-Tuhan mereka. Faqala, lalu Nabi Ibrahim berkata kepada arca-arca tadi, ala ta'kulun, tidakkah kalian makan? Malakum, kenapa kalian, wahai arca-arca, la tantiqun, tidak bicara? Jadi Nabi Ibrahim awalnya mengajak bicara arca tadi. Hei arca-arca, ini banyak makanan, kenapa kalian nggak makan? Terus arca diam saja. Maka Nabi Ibrahim mengatakan lagi, kenapa nggak ada yang jawab ini? Tuhan nggak bisa ngomong, ini gimana ini? Ini adalah taktik dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sehingga nanti kalau kaumnya datang, kemudian melihat arcanya sudah pada rusak, diremuk oleh Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim bisa mengatakan, loh tadi saya sudah tanya sama arca ini, tapi nggak ada yang mau jawab. Ya sudah, saya hancurkan saja. Nah, makanya sekedar taktik, bukan berarti Nabi Ibrahim mengira bahwa arca bisa bicara, bukan. Tapi Nabi Ibrahim yakin ini arca nggak bisa apa-apa. Tapi untuk taktik dakwah, beliau mengajak mereka bicara terlebih dahulu. Kenapa Nabi Ibrahim mengatakan ala ta'kulun? Kenapa kalian tidak makan? Karena pada waktu itu banyak makanan diletakkan di tempat arca mereka. Jadi mereka punya kebiasaan, makanan-makanan itu supaya berkah, maka dikumpulkan di tempat arca. Supaya diberkati oleh arca-arca tadi. Kalau sudah diberkati oleh arca-arca, nah baru mereka ambil, mereka makan. Nah, maka melihat makanan tertumpuk di situ, Nabi Ibrahim tanya, kenapa kalian tidak makan? Ayat 93, faragha, maka beliau pergi alaihim, atau lebih tepatnya di sini bukan pergi ya, karena ala. Kalau tadi kan faragha ila. Faragha, maka beliau menghadap alaihim, kepada arca-arca tadi, darban, dengan pukulan, bil yamin, dengan tangan kanan. Maksudnya Nabi Ibrahim hancurkan semua arca-arca yang ada di tempat tersebut. Kecuali satu arca yang terbesar, dibiarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Tujuannya apa? Tujuannya supaya nanti kalau mereka menuduh Nabi Ibrahim menghancurkan arca, maka Nabi Ibrahim bisa menjawab, yang menghancurkan bukan saya. Itu tuh Tuhan paling gede itu yang menghancurkan. Yang lain-lain Tuhan-Tuhan kecil itu dihancurkan oleh dia. Seperti ini disebutkan dalam ayat yang lain, tidak disebutkan dalam surat As-Saffat. Kenapa? Karena surat As-Saffat ini adalah cerita ringkas kisah Nabi Ibrahim dakwah. Kalau panjenengan pengen cerita lengkapnya, silahkan baca surat Al-Anbiya, yaitu surat ke-21. Nah, nanti dibaca sendiri-sendiri aja di rumah. Itu adalah apa? Cerita lengkapnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Maka pada ayat yang lain, saya bacakan di sini. Yaitu pada surat Al-Anbiya ayat 63, Nabi Ibrahim mengatakan,
bal fa'alahu kabiruhum hadza fasaluhum in kanu yantiqun. Bahkan yang melakukan penghancuran ini adalah arca terbesar ini. Tanyalah arca-arca itu kalau memang mereka bisa bicara. Nah, disuruh tanya kepada arca-arca yang sudah hancur, maka kaumnya baru sadar, oh iya ya, arca kan nggak bisa bicara ini. Berarti yang salah kita ini. Kenapa makhluk yang tidak bisa bicara kok disembah oleh orang yang bisa bicara? Ini kebalik mestinya. Mereka sadar. Tapi setelah sadar tidak mau masuk Islam, malah marah, Pak. Jadi orang-orang yang salah itu biasanya begitu. Sudah tahu salah, tapi kemudian bela diri, marah. Sehingga mereka karena tidak bisa menyampaikan hujjah, tidak bisa menjawab perkataan Nabi Ibrahim, mereka maju tangan. Nah, orang-orang yang salah biasanya begitu. Orang salah tapi nggak mau ngakui salah. Tidak bisa menjawab, akhirnya Yang maju bukan ucapannya atau alasannya, tapi yang maju adalah kekuatannya atau tangannya, jotosnya yang maju. Nah, itulah yang mereka lakukan. Maka pada ayat 94 dikatakan, fa'aqbalu, maka mereka menghadap ilaihi kepada Nabi Ibrahim, yuzifun atau yazifun, dengan bercepat-cepat, yaitu bercepat-cepat untuk menangkap Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Qala, Nabi Ibrahim mengatakan, ata'budun, apakah kalian menyembah ma tanhitun, sesuatu yang kalian pahat sendiri? Jadi arca itu kan tidak bisa berbentuk arca sendiri, kecuali harus dipahat dulu oleh manusia. Asalnya batu, nah, setelah dipahat baru menjadi arca. Nah, maka kata Nabi Ibrahim, apakah pantas barang yang mati, yang kalian buat sendiri, setelah selesai dibuat kemudian kalian sembah? Padahal mereka itu jadi objek karena dibuat. Nah, semestinya yang lebih berkuasa adalah subjeknya yang membuatnya. Kok ini malah objeknya yang dianggap berkuasa? Aneh sekali. Jadi memang orang kafir itu nggak masuk akal pemikiran mereka itu. Kita yang sebagai muslim ini nggak bisa menalar kenapa mereka nyembah patung. Nyembah itu ya zat yang maha kuasa dong, yang bisa mengatur seluruh alam ini. Nah, itu baru berhak disembah. Maka Nabi Ibrahim katakan, ayat 96, wallahu, padahal Allah itu khalaqakum, telah menciptakan kalian, wa ma ta'malun, dan apapun yang kalian amalkan. Ini kata-kata wa ma ta'malun ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama, Allah menciptakan kalian dan semua amal kalian. Jadi amal kita itu diciptakan oleh Allah. Kita nggak akan bisa beramal kecuali Allah menghendaki amal tersebut, baru kita mengamalkan. Contoh nih, ini ada roti. Roti ini tidak akan mungkin saya bisa makan kecuali kalau Allah menciptakan perbuatan makan saya pada diri saya. Baru Allah ciptakan, maka saya bisa makan. Demikian juga ini ada minuman. Ada minuman, tidak mungkin saya bisa minum kecuali Allah kehendaki saya minum. Nah, maka semua amal manusia yang menciptakan adalah Allah. Kita hanya melakukan apa yang ditetapkan oleh Allah. Tidak ditetapkan, nggak bisa melakukan. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, wallahu khalaqakum, Allah yang menciptakan kalian, wa ma ta'malun, dan arca-arca yang kalian buat. Maka ta'malun boleh diartikan apa? Kalian buat. Yang menciptakan kalian Allah. Arca yang kalian buat juga Allah yang menciptakan. Arca terbuat dari apa? Dari batu. Batu siapa yang menciptakan? Allah. Nah, berarti semuanya ciptaan Allah. Kenapa tidak menyembah yang menciptakan, malah menyembah batu yang kalian buat sebagai arca? Ini semuanya disampaikan oleh Nabi Ibrahim secara gamblang supaya mereka sadar bahwa mereka telah berbuat salah, sehingga mereka mengakui kesalahan mereka, sehingga mereka mau masuk Islam. Tapi sayangnya mereka sudah dicap kafir sejak mereka dalam perut ibu mereka, sehingga dakwah sudah sangat jelas gamblang, tidak ada yang menerima dakwah beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagaimana dalam hadis yang sahih, faragha Allah telah selesai, telah menyelesaikan terhadap setiap hamba 5 perkara. Maksudnya ketika manusia masih ada dalam perut ibunya, sudah ditetapkan oleh Allah 5 perkara untuk dia. Pertama apa? Min ajalih. Ajalnya, usianya berapa? Sudah ditetapkan. Wa rizqih. Rizkinya berapa? Banyak atau sedikit? Sudah ditetapkan.
wa atharihi, amalnya sudah ditetapkan. Amalnya baik atau jelek, jadi promocorah atau jadi orang yang saleh. Wa matja'ihi, tempat matinya di mana, udah ditetapkan. Jadi masing-masing kita udah ditetapkan nanti mati di mana. Kalau panjenengan ketetapannya mati di gunung, nanti panjenengan akan naik gunung, habis itu mati di sana. Allah akan berikan panjenengan hajat menuju ke tempat kematian, lalu akan mati di sana. Kenapa? Sudah ada ketetapannya. Ada orang Sragen itu, dia datang ke kota, dari Sragen desa menuju Sragen kota. Kemudian mampir di satu masjid, kemudian pakai baju koko, pakai sarung, sholat, pas sujud mati, Pak. Nah, mati dalam kondisi apa? Sujud. Nah, menunjukkan bahwa Allah sudah tetapkan kamu besok mati di masjid. Nah, maka dia dari desa menuju ke kota. Masih di Sragen tapi apa? Dari desa menuju ke kota. Kenapa? Di situ sudah ditunggu malaikat. Malaikat maut sudah nunggu. Ini jam semini kutune wong teko ora teko-teko. Nah, begitu datang, diambil nyawanya sudah mati. Maka majaihi, tempat matinya di mana? Sudah ditetapkan. Yang kelima, wasyaqiyun aw sa'idun. Apakah dia calon orang celaka atau calon orang bahagia? Maksudnya calon ahli surga atau calon ahli neraka? Sudah ditetapkan. Nah, maka ini orang-orang kafir kaumnya Nabi Ibrahim ini sejak di perut ibu mereka sudah ditetapkan oleh Allah ini calon-calon ahli neraka. Maka didakwai 1000 dalil nggak bahkan bisa menerima, tetap kafir ini. Maka pada ayat 97 Allah mengatakan, qalu, mereka berkata, ubnu lahu bunyanan, bangunlah untuk Ibrahim satu bangunan. Fa'alquhu, lalu lemparlah Nabi Ibrahim itu fil jahim, di dalam api yang dinyalakan. Jadi maksudnya mereka saling ngomong di antara mereka, sesama mereka mengatakan, buatlah bangunan, setelah itu kumpulkan kayu bakar pada bangunan tadi, kemudian nyalakan, dan Nabi Ibrahim berada di dalam bangunan tersebut. Jadi kira-kira dibuatkan gubuk, kemudian gubuknya dikitari dengan kayu bakar, ditumbuhi kayu bakar, kemudian Nabi Ibrahim dibakar, dilemparkan di situ. Perkataan ini menunjukkan bahwa mereka sama sekali tidak mempunyai alasan untuk membela atau membenarkan peribadatan mereka kepada berhala. Maka karena tidak bisa menyampaikan alasan sama sekali, dengan kata lain kalah debat dengan Nabi Ibrahim, akhirnya mereka maju tangan saja, mereka maunya bunuh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan dibakar. Di dalam sebuah kitab tafsir Ibnu Abi Zamanin disebutkan, fajama'ul hataba zamanan. Lalu mereka pun mengumpulkan kayu bakar dengan masa yang lama. Jadi kumpulkan kayu bakar tapi butuh masa lama. Ini berarti menunjukkan apa? Kayu bakarnya sangat banyak ini. Nggak ngerti apakah 1 hari atau 2 hari atau 3 hari. Pokoknya mereka kumpulkan kayu bakar yang banyak supaya Nabi Ibrahim tidak bisa lepas dari pembakaran tersebut. Allah katakan, fa'aradu, maka mereka menghendaki bihi, terhadap Nabi Ibrahim, kaidan, tipu daya. Tipu dayanya apa? Dibakar. Tapi apakah Allah diam? Allah tidak pernah sari, Allah tidak pernah diam. Maka Allah membalas tipu daya mereka. Allah katakan, faja'alnahum, maka kami jadikan mereka al-asfalin, orang-orang yang terendah. Dalam surat Al-Anbiya disebutkan, faja'alnahumul akhsarin. Kami jadikan mereka orang-orang yang paling rugi. Jadi paling rendah maksudnya apa? Paling rugi. Kenapa rugi? Karena tidak berhasil membakar Nabi Ibrahim dan mereka tetap kafir, akhirnya masuk ke dalam neraka. Mereka pengen bakar Nabi Ibrahim, justru mereka yang terbakar di neraka. Nah, maka disebut sebagai apa? Asfalin, orang-orang yang terendah atau orang-orang yang paling rugi. Disebutkan oleh Ibnu Jurayj bahwasanya setelah Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar beberapa hari lamanya, akhirnya beliau keluar dari api tadi dalam keadaan selamat, tidak ada satupun bajunya yang terbakar. Maka mereka pun mengambil salah satu orang tua di antara mereka, kemudian mereka lemparkan, mencoba, loh kok nggak terbakar? Coba salah satu dari kita dilempar. Nah, maka mereka pegang salah satu orang tua dari mereka, dilempar, ternyata kebakar ya. Ternyata tidak seperti apa? Nabi Ibrahim nggak kebakar, tapi orang lain terbakar. Nah, maka mereka tambah kaget lagi.
Adapun kenapa tidak terbakar, maka jawabannya pada surat Al-Anbiya. Karena surat Al-Anbiya itu suratnya apa? Ceritanya lebih lengkap. Jadi kasusnya itu Allah Subhanahu wa taala bilang kepada api, "Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah kamu dingin dan selamat untuk Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Maka karena api disuruh dingin oleh Allah, dia jadi dingin. Tapi Allah mengatakan bardan wa salaman, dingin plus selamat. Maka Abdul Aliyah, seorang ulama tafsir mengatakan, seandainya tidak ada kata-kata dan selamat, pasti Nabi Ibrahim juga akan kedinginan. Seperti orang berada di dalam kulkas, mungkin bisa mati kedinginan, berhari-hari di kulkas. Nah, maka Allah katakan, jadilah kamu wahai api, dingin plus selamat. Dingin yang tidak membunuh. Dingin yang tidak membahayakan kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Jadi kira-kira Nabi Ibrahim berada di ruangan yang sejuk, ada AC-nya, nyaman, sehingga orang-orang apa? Girang-girang mereka menunggu Nabi Ibrahim gosong, tapi setelah apinya padam, ternyata beliau keluar dalam keadaan selamat, seperti orang keluar dari ruang ber-AC dengan sangat nyaman. Sama sekali tidak ada keringat keluar, nggak ada gosong sama sekali, nggak ada lelah sama sekali. Padahal berhari-hari dibakar. Kalau tidak salah ingat, saya pernah baca itu 7 hari dalam sebagian riwayat. Jadi tidak hanya sehari Pak, bakarnya itu. Kenapa? Karena tadi mengumpulkan kayu bakarnya saja lama. Berarti kayu bakarnya sangat banyak. Sehingga nyalanya ini berhari-hari nyalanya. Nah, begitu nyala berhari-hari, mereka tunggu Nabi Ibrahim sudah jadi apa seperti sate yang dipanggang, ternyata keluar masih utuh sama sekali. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini kisah dari Quran, meskipun tidak masuk akal, tetapi wajib diimani. Kenapa? Karena yang datang dari Allah pasti benar. Dan kalau ada sesuatu datang dari Allah tidak masuk akal, maka akal kita yang kita buang. Kenapa? Akal kita memang lemah, akal kita tidak bisa memahami semua masalah. Kalau kita disuruh mikir atau menjelaskan, kenapa sih dengan HP itu kita bisa melihat orang yang ada di Mekah, sementara dia jauh dari kita. Kita disuruh menjelaskan, nggak akan bisa. Karena kita nggak pernah mempelajari masalah tersebut. Orang-orang yang mempelajari masalah itu paham, oh ini bisa terlihat karena begini, dia bisa menjelaskan. Tapi kita nggak bisa menjelaskan, kenapa? Nggak pernah mempelajari masalah itu. Berarti menunjukkan bahwa akal manusia itu memang lemah. Tidak semua hal bisa dipaham oleh manusia. Karena itu akal bertentangan dengan wahyu, wahyu yang dipakai, akalnya dibuang. Memang manusia Pak, serba lemah. Dalam kitab-kitab tafsir disebutkan bahwa Nabi Ibrahim ketika dilempar ke tempat yang ada bakaran tadi, maka Jibril alaihissalatu wassalam bilang kepada Allah, ya Allah, hambamu Ibrahim dibakar ya Allah, ini gimana ya Allah? Maka Allah mengatakan, wahai Jibril, kamu tawari bantuan, kalau memang dia mau dibantu silahkan dibantu. Nah, maka Jibril kemudian mendatangi Nabi Ibrahim ketika dilempar. Maka didatangi oleh Jibril. Hei Ibrahim, apakah kamu butuh bantuan? Maka Nabi Ibrahim mengatakan dengan tegas, amma ilaika fala. Adapun bantuan dari kamu, saya nggak butuh. Maka Jibril mengatakan, kalau begitu mintalah sama Allah, doalah sama Allah, supaya kamu nggak terbakar. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, ilmuhu bihali yughni an su'ali. Allah sudah mengetahui kondisi saya, maka saya nggak perlu minta sama Allah. Sudah pasti Allah ngasih pertolongan, nggak perlu saya minta tolong. Kenapa? Yakin bahwa ini beliau melakukan dakwah atas perintah Allah. Kalau ada madarat pasti Allah tidak akan diam. Tapi cerita yang lengkap seperti ini, saya jujur memang derajat hadisnya tidak sahih. Tapi untuk diceritakan nggak ada masalah. Kenapa? Karena cerita seperti ini biasanya dari Israiliyat, dari kitab-kitab Bani Israel, dan Rasulullah bersabda, hadithu an Bani Israel wala haraj. Silahkan ceritakan dari Bani Israel, silahkan, nggak ada masalah. Yang penting jangan diimani, tapi juga jangan ditolak. Diceritakan kok, nggak ada masalah. Sebagai bumbu cerita supaya lebih menarik. Nah, sehingga Nabi Ibrahim betul-betul tawakal kepada Allah, bantuan dari Jibril beliau tidak butuh, karena yakin sudah pasti dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang sahih di dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwa Ibnu Abbas mengatakan,
Ketika Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api, maka ucapan terakhir yang beliau ucapkan adalah hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah bagi saya, dan Allah itu sebaik-baik pengurus. Nah, maka kalau kita menghadapi suatu musibah besar, ucapkanlah kalimat tersebut. Karena Nabi Ibrahim sudah mengucapkannya dan ditolong oleh Allah. Dan Nabi Muhammad SAW sudah mengucapkannya ketika perang Badar dan ditolong oleh Allah. Maka pasti kalau kita mengucapkannya dengan keyakinan penuh, sebagaimana keyakinan Nabi Ibrahim dan keyakinan Nabi Muhammad SAW, pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya ada gempa, panjenengan berada di suatu ruangan, semuanya sudah pergi, panjenengan nggak bisa pergi. Nah, maka cukup mengucapkan apa? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah bagi saya, Allah sebaik-baik pengurus. Udah, pasrahkan diri sama Allah, selesai. 99. Wa qala, dan Nabi Ibrahim mengatakan, inni dzahibun ila rabbi, sesungguhnya aku akan pergi kepada pemeliharaku, sayahdini, maka dia akan memberikan hidayah kepada saya. Maksudnya Nabi Ibrahim hijrah, meninggalkan kampungnya. Kenapa? Kampungnya sudah letak, nggak mau menerima dakwah. Ya sudah, kalau nggak menerima dakwah, saya cari lahan yang lain. Ditinggal pergi oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka beliau meninggalkannya ini karena Allah, bukan karena hawa nafsu. Karena dakwah. Ayat 100. Rabbi habli, wahai pemeliharaku, berilah untuk saya minas sholihin, dari anak-anak yang soleh. Artinya Nabi Ibrahim minta ganti. Saya sudah meninggalkan kampung saya sudah meninggalkan kerabat-kerabat saya, maka tolong dikasih ganti ya Allah, kasih ganti anak yang saleh. Nah, kaidahnya mengatakan, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah pasti kasih ganti yang lebih baik. Nah, di sini Nabi Ibrahim juga begitu, meninggalkan kerabatnya, meninggalkan kampungnya karena Allah, maka pasti dikasih ganti oleh Allah yang lebih baik. Ternyata betul, pada ayat 101 Allah mengatakan, ya fabasyarnahu, maka kami beri kabar gembira kepada Nabi Ibrahim, bihulamin halimin, dengan seorang anak laki-laki yang aris. Aris itu nggak tergesa-gesa, sifatnya itu perlahan-lahan, tidak mudah marah, sikapnya aris, bijaksana. Yang dimaksud anak laki-laki yang aris ini adalah Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Nabi Ismail disepakati oleh para ulama lebih tua daripada Nabi Ishak. Jaraknya sekitar 15-an tahun. Jadi Nabi Ismail lahir, setelah itu baru siapa? Nabi Ishak. Maka Nabi Ishak itu adiknya Nabi Ismail. Nabi Ismail adalah bapaknya orang-orang Arab. Dari Nabi Ismail muncul keturunan, kemudian muncul Nabi Muhammad SAW, muncul orang-orang Arab. Dari Nabi Ishak muncul Bani Israel, ya, orang-orang Israel. Makanya rahasianya kenapa orang-orang Israel Yahudi tidak mau masuk Islam, karena mereka iri kenapa Nabi terakhir munculnya dari keturunan Nabi Ismail, yaitu orang-orang Arab, bukan dari keturunan Ishak, yaitu orang-orang Israel. Padahal dulu-dulu Nabi itu dari keturunan Nabi Ishak terus. Nabi Ishak keturunannya lagi, muncul Nabi lagi, muncul Nabi lagi. Nah, begitu Nabi sudah selesai dari mereka, lama nggak muncul Nabi, tiba-tiba muncul Nabi Muhammad, tetapi dari Nabi Ismail. Nah, mereka nggak terima, mereka iri. Allah mengatakan, falamma maka tatkala balagha, telah mencapai Nabi Ismail itu, ma'ahu, bersama Nabi Ibrahim, as-sa'ya, usaha, maksudnya sudah dewasa, sudah bisa berusaha, sudah bisa bekerja, membantu orang tuanya. Qala, Nabi Ibrahim mengatakan, ya bunayyi, wahai anakku Ismail, ini ara, sesungguhnya aku melihat, fil manami, di dalam tidur, anni albahuk, bahwasanya saya menyembelih kamu. Maksudnya wahyu dari Allah, saya disuruh menyembelih kamu, karena dalam mimpi saya menyembelih kamu. Nah, ketahuilah bahwa mimpinya Nabi adalah wahyu, dan ini tidak bisa diterapkan untuk diri kita, nggak bisa. Saya bermimpi, wah ini berarti saya dapat wahyu. Enggak, kita bukan Nabi. Maka tidak boleh misalnya kita datang kepada seorang perempuan, kemudian mengatakan, saya bermimpi menikahi kamu, berarti saya wahyu dari Allah, harus nikah sama kamu. Ngawur ini. Enggak begitu. Nah, maka ini khusus para Nabi, para ulama mengatakan, ru'yal anbiya wahyun. Mimpinya Nabi adalah wahyu. Maka karena Nabi Ibrahim mimpi menyembelih anaknya, dia bilang, saya mimpi nyembelih kamu, berarti disuruh Allah nyembelih kamu. Fangdur, maka perhatikanlah, madza tara, apa pendapatmu
Pendapatmu gimana? Dilakukan atau tidak nih? Kalau dibaca taro, nih. Kalau dibaca madza turi, apa yang akan kamu tampakkan? Yaitu apa yang akan kamu tampakkan kepada Allah? Apakah kamu akan menampakkan kesabaran sehingga taat untuk disembelih? Ataukah kamu akan menampakkan kemaksiatan kepada Allah sehingga nolak untuk disembelih akan minggat? Nah, maka apa yang akan kamu tampakkan kepada Allah? Ini Nabi Ibrahim sengaja memberitahu supaya apa? Supaya dia lebih siap. Karena kalau tiba-tiba, ya, pas dia tidur, tiba-tiba Nabi Ibrahim ambil pisau, tiba-tiba disembelih. Kalau Nabi Ismail bangun kaget, maka dia akan lari. Loh, bapak kok nyembelih saya? Tapi kalau sudah diberitahu, nah ini wahyu nak. Nah, maka karena Nabi Ismail juga seorang yang soleh, dia menerima wahyu dari Allah apa adanya. Udah, pokoknya dari Allah, sembelih saja. Maka qala Nabi Ismail mengatakan, ya abata, wahai bapakku, if'al ma tu'mar, lakukanlah apa yang kau diperintahkan, yaitu oleh Allah. Silahkan disembelih. Satajiduni, engkau akan mendapati saya, insya Allah, jika Allah berkehendak, minas sabirin, termasuk orang-orang yang sabar. Sabar maksudnya apa? Mentaati perintah Allah. Karena sabar kan ada 3 macam. Ada sabar dalam mentaati perintah Allah, ada sabar dari meninggalkan maksiat, ada sabar terhadap musibah yang datang. Istilahnya adalah fi'lul ma'mur, tarkul mahdzur, ar-ridha bil maqdur. 3 macam sabar. Sabar melakukan perintah, sabar meninggalkan larangan, dan sabar menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya, apakah betul-betul Nabi Ismail sabar? Allah menjawab pada surat Maryam ayat 54, innahu kana shadiqal wa'di. Sungguh Nabi Ismail adalah orang yang janjinya jujur. Dia berjanji, engkau akan dapati saya sebagai orang sabar. Ternyata betul-betul sabar. Beliau rela menggeletakkan dirinya di atas tanah, ya, menjatuhkan dirinya ke atas tanah, kemudian memberikan lehernya kepada beliau. Silakan Nabi Ibrahim, sembelihlah saya, perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kisah selanjutnya bagaimana? Waktu sudah habis, maka akan kita baca insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab, walhamdulillahi rabbil alamin.